Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hermawan Sarjana Hukum selaku kuasa dari 4 orang anak berhadapan hukum, yaitu anak IS, anak MZ, anak NS, dan anak AS. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 itu telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Peradilan Anak, bahwa anak IS itu dinyatakan untuk dihukum 10 tahun penjara. Sedangkan untuk 3 orang anak berhadapan hukum lainnya, yaitu anak MZ, anak NS, dan anak AS, masing-masing diberikan tindakan dalam bentuk pendidikan di LVKS, organ ilir 1 tahun. Jadi kami sebagai kuasa hukum itu sangat kecewa. Dan kami sudah menyatakan banding terhadap putusan pengadilan tersebut. Serta telah pula menyampaikan memori banding ke pengadilan negeri atas putusan majelis hakim tersebut. Apa yang menjadi alasan sehingga kami mengajukan banding? Itu pertama, bahwa anak tersebut, yaitu 4 orang anak berhadapan hukum tersebut, itu tidak bersalah. Dan mereka bukan pelaku daripada peristiwa pidana yang didakwakan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sebagian masyarakat mungkin tidak puas dengan putusan majelis hakim karena dirasakan bahwa putusan tersebut mungkin terlalu ringan. Bagi kami justru sangat berat untuk diterima oleh 4 orang anak berhadapan hukum tersebut. Karena mereka tidak bersalah dan mereka bukan pelaku. Bagaimana mungkin mereka yang tidak melakukan peristiwa pidana yang didakwakan tersebut harus menanggung perbuatan orang lain? Apalagi status daripada pemerkosa dan pembunuh itu akan melekat pada diri mereka masing-masing sampai anak keturunan mereka. Dan tentu akan sangat berat untuk mereka terima. Apalagi mereka masih anak-anak. Masa depan mereka juga tentu akan lebih sulit dengan menyandang status tersebut. Bahwa anak-anak tersebut tidak bersalah dan bukan pelaku itu secara tegas mereka nyatakan pada saat dilakukan cross-check akhir yang secara langsung dilakukan oleh majelis hakim kepada 4 orang anak tersebut. Jadi pada waktu cross-check akhir tersebut, 4 orang anak tersebut dengan tegas menyatakan mereka bukan pelaku daripada peristiwa pidana yang didakwakan. Kemudian apa yang menjadi alasan utama kami sehingga menyatakan banding dan mengajukan memori banding terhadap putusan majelis hakim tersebut? Itu pertama, bahwa di muka persidangan itu terbukti bahwa peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan tersebut sangat berkaitan dengan adanya acara pertunjukan kuda kepang atau kuda lumping di lokasi yang berbeda. Di dalam pertunjukan tersebut, sesuai dengan dakwaan jaksa dan berita acara pemeriksaan di penyidik, bahwa seluruh anak saksi dan saksi-saksi yang bersangkutan, seluruh para pelaku anak berhadapan dengan hukum dan korban itu semua berada awalnya di lokasi kuda kepang. Sehingga kami harus membuktikan bahwa di lokasi tersebut apa yang terjadi. Pukul berapa saja para anak-anak saksi, pelaku dan korban tersebut ada di lokasi kuda kepang. Ini yang tidak diuraikan oleh dakwaan jaksa. Jadi di muka persidangan kami sudah ajukan bukti surat dalam bentuk print out dari tangkapan layar foto mengenai pelaksanaan pertunjukan acara tersebut. Berikut ada jam-jam di dalam foto tersebut yang dibenarkan oleh saksi yang kami hadirkan. Kemudian kami juga menghadirkan saksi pemain gendang daripada acara tersebut, bahwa terdapat fakta hukum acara kuda kepang atau kuda lumping tersebut itu dimulai di atas pukul 13.38. Dimulai dengan tarian anak-anak. Setelah tarian anak-anak lebih kurang 15-20 menit, dilanjutkan dengan acara tari barong. Setelah tari barong yang berlangsung lebih kurang sekitar 30 menit, dilanjutkan dengan pidato sambutan dari pemimpin kuda kepang.
Setelah pidato sambutan pemimpin kuda kepang, dilanjutkan dengan pidato sambutan dari ketua RT di tempat lokasi acara pertunjukan tersebut berlangsung. Setelah artinya pidato dari ketua RT, acara dilanjutkan dengan tari dewasa ibu-ibu. Setelah tari dewasa ibu-ibu, jeda asar, dilanjutkan kemudian dengan tari dewasa laki-laki, dan terakhir pertunjukan para penari laki-laki tersebut ada yang mabuk atau kemasukan. Jadi dengan adanya susunan acara tersebut kami sudah buktikan, dan kami juga sudah buktikan pukul-pukul berapa saja terjadinya pertunjukan-pertunjukan tersebut. 13.38 tadi dimulai, di atas 13.38, lebih kurang 15 sampai 20 menit, sekitar pukul 14 sampai pukul 14.30 itu ada tari barong. Kemudian dilanjutkan sambutan dari pemimpin kuda kepang dan pemimpin dan ketua RT itu sekitar sampai pukul 14.45. Karena pukul 14.44 Pak RT pidato, itu kami ada bukti fotonya yang dibenarkan oleh saksi yang memfoto tersebut. Nah, setelah artinya itu baru terjadi pertunjukan tari dewasa ibu-ibu. Itu dulu yang harus kami jelaskan. Itu fakta yang sudah terbukti. Kemudian yang kedua, dakwaan jaksa itu di muka persidangan dan surat dakwaan itu menyampaikan bahwa seluruh anak para pelaku itu sampai di lokasi kuda kepang lebih kurang pukul 13.30. Setelah sampai di kuda kepang, mereka mendalilkan bahwa anak IS itu bertemu dengan anak N dan korban. Setelah bertemu tadi, baru anak